Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami ingin menampilkan hasil observasi yang kami lakukan mengenai pengaruh polusi suara kendaraan bermotor terhadap kesehatan psikologis pengguna jalan. Kami menggunakan dua metode, yaitu metode observasi dan metode wawancara. Sebelum kita masuk ke dalam video observasi, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu polusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, polusi dapat diartikan sebagai pengkotoran atau tentang air, udara, dan sebagainya, atau bisa juga disebut pencemaran. Polusi juga dapat didefinisikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, maupun materi ke dalam lingkungan, sehingga menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa polusi merupakan sebuah perubahan yang kurang menguntungkan untuk lingkungan yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan atau sebagian. Pengaruhnya pun bisa langsung dan tidak langsung, dari perubahan dalam susunan kimia fisika, tingkat radiasi, pola energi, dan limbah dari organisme. Seperti yang kita ketahui, polusi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, polusi udara. Yang kedua, polusi tanah. Yang ketiga, polusi air. Yang keempat, polusi suara. Pada video kali ini, kita akan lebih terfokus pada poin yang keempat, yaitu polusi suara. Polusi suara yang kami jadikan sebagai objek observasi kali ini adalah suara knalpot bising dari kendaraan roda 2. Polusi suara diakibatkan oleh adanya berbagai macam suara dalam berbagai kekuatan suara dalam desibel. Misalnya, suara bising kendaraan bermotor, suara bising pesawat, mesin berat, dan lain-lain. Polusi suara dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satunya pada kesehatan fisik, yaitu dapat menyebabkan gangguan pada sistem pendengaran. Selain pada kesehatan fisik, ternyata polusi suara juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan psikologis. Gangguan psikologis yang biasa ditimbulkan adalah stres. Stres adalah suatu respon adaptasi individu pada berbagai tekanan atau tuntutan eksternal dan menghasilkan berbagai gangguan, meliputi gangguan fisik, emosional, dan perilaku. Stres juga dapat diartikan sebagai sebuah kondisi jiwa dan raga, fisik dan psikis seseorang yang tidak dapat berfungsi secara normal. Seperti yang kita tahu, batas frekuensi suara yang dapat diterima manusia adalah sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan secara umum, ambang batas manusia mulai bisa mendengar adalah 0 desibel, serta ambang batas sakit telinga manusia adalah 140 desibel. Namun ternyata bunyi di atas 90 desibel saja sudah bisa mengakibatkan kerusakan pendengaran kronis. Lalu, bagaimana ya kira-kira tanggapan masyarakat tentang polusi suara ini? Yuk kita simak videonya. Ya gimana sih Pak, menurut Bapak tanggapan Bapak nih kan tentang knalpot racing itu yang daerah-daerah sini gitu aja? Ya menurut saya siapa ya, gimana ya, agak keganggu buat masyarakat sininya. Kadang-kadang kan apalagi kita malam-malam minggu nih, untung aja kayak sate Taichan gini kan tutup. Iya benar. Bagaimana? Kan kemarin masih dihadang sama kayak tukang-tukang dari kelurahan apa, Satpol PP apa. Nah kalau sekarang agak mendingan Bang, bisa turun langsung dari Mabesnya, jadi bisa turun langsung. Jadi sekarang agak mendingan, nggak seperti biasanya. Jadi ya. Bapak merasa terganggu gitu ya? Ya keganggu juga sih Pak, meskipun kita cuma jaga-jaga doang. Bagaimana? Kadang-kadang kan orang kan beda Bang, kadang-kadang ya berisik lah, keganggu juga. Kasihan buat orang-orang buat waktu istirahat, malah gini-gini lah istilahnya. Kasihan juga maksudnya. Kalau kita jaga-jaga malam sih biasa, gini-gini cuma agak keganggu. Kasihan masyarakat lainnya. Masyarakat lainnya ya, oke. Ya, aku kenal
sini udah berapa lama? Saya baru 3 tahun. 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nah, selama belanja ada tuh. Selama dagang di sini kan ini pinggir jalan ya, Bu ya? Itu kan banyak motor lewat, banyak mobil. Nah, ada nggak sih kadang motor-motor yang knalpotnya berisik gitu? Oh iyalah. Sering ya? Keganggu nggak, Bu? Wah iyalah, keganggu. Kalau yang ada yang ngetril tuh, saya sampai gini, sampai ngomong gini, kalau jatuh nggak ada yang nolongin sih. Oh. Gitu. Sebel ya, Bu ya, soalnya. Oh, gitu. Terus ada yang pernah kayak kecelakaan gitu atau apa gitu, Bu? Sering. Kalau yang begitu-gitu, yang naik Enggak, motor yang aneh-aneh? cuman kalau mobil ngebut sampai juga tabrakan gitu. Sering sih, pokoknya dibawa kolong itu aja. Oh iya. Berarti keganggu ya, Bu ya, sama motor-motor berisik gitu. Ugal-ugalan ya, Bu? Nah, biasa. Biasa, cuman berisik motornya. Oh, begitu. Oke. Gitu aja, Bu. Selamat sore, Mas. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, jadi saya dari Erlangga dari mahasiswa Psikologi UIN Jakarta lagi ngadain ini observasi tentang gimana sih pengaruh stres terhadap kebisingan di jalanan gitu ya. Oh, knalpot gitu bisa. Iya, kayak knalpot, mesin juga gitu. Mana sih menurut Mas tuh terganggu nggak sih misalkan ada suara bising gitu di jalanan? Sebenarnya sih kalau dibilang terganggu itu pasti terganggu ya, semua orang juga pasti terganggu, tapi sebenarnya balik lagi terhadap sudut pandang orang kan beda-beda kan. Ada yang anggapnya itu biasa aja, ada yang anggap itu terganggu. Andai kata di dalam undang-undang pun juga ada kan, di dalam lalu lintas gitu kan, seperti misalnya kendaraan yang 175 cc ke bawah desibelnya sekian untuk tingkat kebisingan. Nah, jadi saya rasa kalau untuk saya pribadi saya jelas terganggu, tapi balik lagi kepada sudut pandang orang beda-beda gitu. Iya. Tapi pernah nggak sih sampai kayak mendengar di jalan tuh sampai pusing kayak gitu? Oh iya, jelas. Ya, sebenarnya kalau dari pengalaman saya pribadi pun juga pernah pakai knalpot racing pun pernah. Oh iya. Cuma ya balik lagi, kita asal taati aturannya, tingkat desibelnya jangan sampai istilahnya nah nih itu contohnya tuh. Oh itu. Kalau menurut saya itu kalau dia dalam gasnya santai nggak begitu terganggu, tapi kalau misal di sini dia tadi ngegas saya lempar sendal. Oh ya, jadi kencang ya, pusing ya. Iya. Itu kasarnya mah begitu. Oh, berarti bisa agak sedikit stres lah ya kalau misalkan dengar ya. Pasti. Oh ya, apalagi misalkan pulang dari kuliah atau pulang kerja gitu ya. Waduh, Iya. benar. Saat kita lagi stres kayak gitu tambah stres jadinya. Oh iya benar ya. Ya, intinya sih lebih balik lagi kepada ini sih orang masing-masing ya. Pasti kan semua orang juga nggak mau terganggu gitu kan. Ya tahu diri lah gitu. Walaupun mau ganti knalpot racing, ada tahapannya, ada aturannya, jangan berlebihan. Oh iya. Gitu. Jangan arogansi lah. Iya, penting tata aturan lah ya. Ya benar. Oh iya. Ya sih Mas, gitu aja Mas. Makasih Mas ya. Oke, nggak apa-apa, siap. Pamit ya. Ya.